Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, mengawali pelajaran hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan suara. Siap, sudah mulai. Tentang perubahan sosial ya. Yang mana nanti di dalam perubahan sosial ini ada banyak yang akan kita pelajari. Sebelumnya tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama nanti kita belajar untuk memahami perubahan sosial, kemudian nanti kita juga belajar untuk menganalisis perubahan sosial. Berikutnya nanti kita belajar juga untuk merancang bagaimana kita bisa mengadakan sebuah perubahan ketika terjadi masalah sosial gitu ya. Nah, untuk sampai pada pembelajaran perubahan sosial ini Ibu akan bertanya pada kalian sambil kalian mengingat apa yang kalian lihat di sekitar kalian. Kira-kira kalian bisa mencontohkan tidak perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Misalkan ketika kamu berangkat ke sekolah 1 tahun yang lalu, di tempat ini masih berupa sawah, sekarang sudah berupa pemukiman penduduk, perumahan, gitu ya. Atau mungkin kalian suatu ketika ngajak teman kalian begitu jalan-jalan di sekitar sawah di sana. Dulu di tepian sungai itu lingkungannya bersih, sekarang menjadi tidak bersih. Silakan yang ingin mencontohkan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Kira-kira perubahan apa yang terjadi di sekitar kalian? Silakan bisa mencontohkan. Salah satu boleh. Ya. Ada yang mau ketawa? Bisa tak? Ya. Oke. Apa yang terjadi di sekolah kita aja? Dulu saya waktu masuk ke sekolah belum ada ini, kok sekarang sudah ada ini. Banyak kamu lihat misalkan di sekolah. Nah, orang
masuk di halaman itu belum ada apa, misalkan sekarang sudah ada apa. Atau mungkin di sekitar musola ada perubahan apa? Musola. Itu ya. Perubahan apa? Yang tampak di sekitarnya kalian. Perubahan apa? Di desa tempat kamu tinggal boleh, di sekolah ini boleh, di jalan yang kamu lewati tiap hari boleh. Ya. Peribahasa? Punya contoh? Ya. Ya, silakan. Silakan. Diungkapkan dengan kalimatnya kamu, sebisanya kamu. Dulu di desa kamu, itu ya, ada apa di sana? Areal apa? Masih berupa apa? Areal sawah. Sekarang sudah menjadi apa? Tempat itu perumahan. Itu suatu bentuk perubahan ya. Jadi itu salah satu contoh dari perubahan, dari yang semula tidak ada menjadi ada, atau dari yang semula baik menjadi kurang baik lingkungannya. Itu juga sebuah perubahan. Baik, kita lanjutkan. Apakah perubahan sosial itu? Nah, perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi ya, pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Di sini ada contoh ya, yang bisa kalian lihat di sini ya. Contohnya di situ ada apa itu? Orang berbelanja di pasar dan mall. Ini adalah dua situasi yang bertolak belakang ya. Dan ini merupakan sebuah perubahan juga. Ya, di mana manusia bisa atau kita ya bisa berbelanja di pasar tradisional atau di tempat-tempat yang sengaja dibuat sebagai pusat-pusat perbelanjaan seperti mall. Itu contoh ya. Kemudian bentuknya apa? Nah, bentuknya apa saja sih perubahan itu? Itu ada perubahan berdasarkan cakupan besar dan kecil. Kemudian berdasarkan waktu, itu ada cepat dan lambat waktunya. Kemudian berdasarkan perencanaan, itu ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Kemudian ada perubahan berdasarkan arah kemajuan, yaitu perubahan regres dan progres. Regres itu perubahan yang mengalami kemunduran, ya. Contohnya tadi ya, dari lingkungan yang tadinya bersih menjadi kumuh. Ya. Kalau yang mengarah pada kemajuan dari sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik, itu tentang bentuk-bentuk dari perubahan sosial ya. Kemudian berikutnya, nah ini penjelasannya ya, perubahan berdasarkan waktu, ya. Itu ada yang waktunya cepat, ada yang waktunya lambat. Yang cepat ya, misalkan saja dulu ya ketika terjadi revolusi industri. Ada banyak perubahan-perubahan ya, banyak teknologi baru muncul secara cepat ya. Manusia bisa menggunakan sesuatu yang mungkin tadinya dikerjakan dengan lambat, kemudian dengan bantuan mesin menjadi lebih cepat. Kemudian perubahan yang lambat, misalkan pembangunan besar-besaran ya, gedung rumah sakit yang dibangun selama berapa tahun misalkan ya, atau mungkin contoh-contoh yang lain, pembangunan yang lain ya. Kemudian perubahan berdasarkan cakupannya, kecil dan besar. Kalau perubahan kecil berarti perubahan itu tidak tampak begitu signifikan ya, tidak kemudian mencuat dan banyak diikuti oleh orang banyak ya. Contoh model berpakaian ya, model berpakaian baju seperti ini sebenarnya hanya untuk anak-anak muda, usia itu sudah tidak cocok lagi itu ya. Perubahan yang besar banyak diikuti oleh orang ya. Lalu contohnya apa? Perubahan yang banyak diikuti oleh orang ketika pandemi itu ya, protokol kesehatan, banyak orang menggunakan
menggunakan masker. Nah, ini menjadi kesehatan semua orang menggunakan masker. Ya. Dan mungkin tidak hanya itu ya, dan yang lain juga banyak ya. Kemudian yang direncanakan, yang tidak direncanakan manusia, ya, membuat pemukiman baru, manusia ya, membuat pusat-pusat perbelanjaan, wahana, ya, wahana wisata. Yang tidak direncanakan, contohnya apa? Peristiwa-peristiwa alam, ya, yang mungkin mempengaruhi bentuk muka bumi, ya. Gunung meletus mengakibatkan apa dan apa, misalkan ya, banyak terjadi kerusakan dan lain sebagainya. Itu yang tidak direncanakan oleh manusia. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan, sebelum dilanjutkan ya. Oke, kita belajar untuk mengidentifikasi, ya, mengelompokkan termasuk jenis perubahan yang mana. Contoh model celana satu impul. Perubahan apa ini maksudnya? Perubahan kecil karena mungkin celana itu tidak banyak orang mengikutinya ya. Seperti itu manusia impul misalkan yang pakai celana hanya model impul mungkin itu cocok ya untuk anak-anak. Wisata air terjun, nah ini termasuk perubahan yang dari mana? Tidak direncanakan. Betul. Air terjun sudah ada. Manusia tinggal memoles saja di situ nanti dibuat ada bahan lain itu ya yang melengkapi. Pembuatan jembatan Suramadu. Nah ini termasuk pembuatannya prosesnya bagaimana ini? Ya. Termasuk cepat atau lambat membuat jembatan Suramadu itu? Berikutnya lingkungan yang penuh sampah, mungkin bumbunya bersih, tiang jalan, tengah jalan banyak sampah, itu termasuk bentuk perubahan yang mana? Regres. Oke, bentuk perubahan yang mengalami kebun. Oke, kita sudah bisa mengidentifikasi ya. Berikutnya mari kita amati video perubahan sosial ya. Nah nanti kalian amati ya, karena nanti setelah kalian melihat video ini, Ibu harap kalian bisa memperoleh hasil pengamatan video.
kalian juga pernah melihat ya? Pernah melihat deh? Di daerah mana? Pekajangan ada. Terus di sekitaran kita mau ke rumah sakit Junet itu ya? Itu ada banyak tumpukan sampah. Oke, dari video itu nanti ibu minta kalian mengerjakan 2 soal ya di kertasnya kalian. Ini ada 2 soal ya. Kalau dikerjakan tidak usah lama-lama. Ini 5 menit selesai ya. Hanya 2 soal saja. Nanti selesai pembelajaran ini nanti dikumpulkan ya. Silakan dikerjakan di bukunya kalian masing-masing. Soal yang pertama, sebutkan masalah sosial yang terjadi dalam tayangan video tadi ya. Jelaskan secara singkat mengapa kalian menganggapnya sebagai masalah dari video yang kalian tonton tadi ya. Yang kedua, analisislah masalah tersebut dengan menyebutkan faktor penyebabnya apa. Gitu ya. Kira-kira faktor-faktor penyebabnya apa. Jadi, kenapa itu menjadi masalah? Menurut kalian kenapa? Kemudian faktor penyebabnya apa? Hanya 2 ya. Hanya 2 saja. Soal tidak usah kalian tulis, bisa langsung menjawab saja ya. Kenapa itu menjadi masalah dan apa faktor
Sudah selesai? Sudah ya? Oke, nanti bisa dikumpulkan setelah pembelajaran. Salah satu bisa mengumpulkan itu mana ya? Oke, anak-anakku, untuk sekarang kita refreshing sejenak ya. Speaking sambung kata. Nah, cluenya ya, cluenya ini pengertian perubahan sosial. Yang kedua bentuk perubahan sosial. Nanti caranya itu akan menunjuk kalian ya. Untuk yang pertama aja dulu pengertian perubahan sosial. Nanti menunjuk kalian bisa memulai dengan kata-kata yang ada hubungannya dengan pengertian sosial ya. Nanti setelah selesai baru yang kedua itu yang berhubungan dengan bentuk perubahan sosial. Ini yang sudah tadi kita pelajari ya. Kita akan coba memahami konsepnya apa dan bagaimana nanti kalian bisa menyambungkan kata itu yang akhirnya itu menjadi kalimat yang bisa bermakna. Baik, sudah siap semuanya? Tentang pengertian perubahan sosial. Oke ya. 1, 2, 3. Terisa, silakan. Berikutnya. Jadi, ya. Ada. Ya, pakai. Oke, Cesa. Aspek. Silakan. Dalam kehidupan. Coba dijadikan menjadi satu kalimat kan? Gila. Silakan. Ya, perubahan sosial tadi pengertiannya ya, perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek dari kehidupan. Oke, yang kedua bentuk perubahan sosial. Sifat. Silakan. Ya. Perubahan Cesa berdasarkan, oke. Adi berdasarkan apa? Kan bentuknya bisa macam-macam ya. Ya. Berdasarkan waktunya, oke. Kata Tiswa sambung. Dibagi. Silakan. Menjadi, ayo dong. 2. Ya, Aziza. Revolusi. Ayo Bika. Ya. Depannya, silakan. Evolusi. Coba digabung jadi satu email. Perubahan sosial berdasarkan laporan dalam perubahan sosial evolusi dan evolusi. Perubahan sosial tadi berdasarkan waktunya ya. Yaitu secara revolusi dan evolusi ya. Oke, satu kali lagi untuk bentuk perubahan sosial yang lain. Lagi berdasarkan waktu ya. Nanti yang lainnya kalian cari Afni. Bentuk belakangnya perubahan sosial. Ayo dulu yang belum sapa. Berdasarkan apa? Berdasarkan ya dong Alif cakupannya. Oke ya. Depan Laura cakupannya tadi ya. Dibagi belakangnya Luki ke dalam Trisa berdasarkan cakupannya tadi. Perubahan ya belakangnya perubahan kecil dan besar. Kiranya cukup ya untuk pemahaman tentang pengertian dan bentuk perubahan sosial. Nah, setelah kita tahu ya memahami, kemudian tadi juga sudah mengamati. Nah, mari kita berdiskusi untuk memahami, menganalisa dan merancang ya terhadap sebuah masalah. Kemudian nanti kita bisa presentasi ya setelah berdiskusi. Silakan bisa kalian berkelompok. Ibu akan memberikan LKN
Oke, silakan. Dan kelompok. Fungsinya bisa kalian sesuaikan. Yang baru. Kelompoknya. Sudah ada kelompoknya ya, kemarin ya. Kelompoknya Lydia. Kelompoknya email ya. Sini ya. Ya, silakan dari kelompok. Dari mana? Ke sana ya. Kelompoknya 4 sampai 5 ya. Itu ada yang benar tapi ya. Mungkin tidak ada temannya, ya apa-apa ya. Itu satu salah. Oke, silakan bisa kalian mulai. Sebelum kalian mulai di situ nanti kalian diminta untuk membuat rancangan. Rancangan apa? Masalah sosial yaitu pengelolaan sampah. Jadi rancangan perubahan dari regres ke progres ya. Dari regres ke progres. Dari perubahan yang apa tadi? Mengalami kemunduran sampai nanti kamu bisa merancang bagaimana bisa merubah dari yang menjadi kurang baik menjadi lebih baik itu ya, terutama masalah pengelolaan sampah ya. Coba itu akan kita ambil ya. Ini itu terhalang oleh tabelku tadi ya. Nah, kemudian rancangannya nanti kalian susun menjadi sebuah kerangka. Yang di kerangkanya itu ada ya. Yang pertama latar belakangnya apa? Kenapa masalah itu bisa terjadi dan kenapa perlu adanya sebuah perubahan. Kemudian tujuannya apa? Ya, tujuannya nanti kalian susun di situ sampai nanti langkah-langkahnya ya, langkah-langkah perubahannya. Ya. Kemudian setelah kalian memberikan sebuah rancangan langkah-langkahnya seperti apa, nanti di situ ada hasilnya ya. Hasilnya itu nanti berikut dengan kesimpulan diskusinya, gitu ya. Tuh. Kemudian nanti tugas ini setelah nanti selesai, mohon tolong nanti untuk presentasi ke depan ya, nanti ya. Kalian bisa mempresentasikan hasilnya. Nah, silakan bisa dimulai. Silakan boleh bertanya ya. Silakan boleh bertanya kalau ada sesuatu yang barangkali belum kalian pahami, silakan. Semua bisa berpikir ya. Urun rembuk atau pendapat.
ditulis tujuannya apa, terus kata-katanya. Biar ada jalannya untuk maju ke depan. Ya? Ya. Oke, siap ya? Ya. Suksesan? Ya. Bisa.
Mardani, kelompok 6 praktik. Ya, silakan yang ingin maju terlebih dahulu boleh ya, tidak harus turun kelompok. Silakan maju. Oke, maju terlebih dahulu boleh. Mau presentasi ke depan. Silakan kelompoknya berapa? Laura, silakan. Yang lain diperhatikan ya. Perhatikan temanmu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota nama Dini Opa Aulia, Pak Azhara, Pak Adelia Lukis, Naura Azka Anzani, dan Iqbal Iskamani. Kami akan membacakan surat atau tugas. Kami akan membacakan latar belakang dari masalah sosial, yaitu pengelolaan sampah menjadi rata, perubahan dari regres ke progres. Latar belakang kami yaitu ketidaksadaran masyarakat dan ketidaktanggung-jawaban pada sampahnya, sehingga masyarakat terus-menerus membuang sampah di jalanan sekitar. Tujuannya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan dengan cara mengurangi, mendaur ulang, dan mengelola sampah secara efisien. Langkah-langkah perubahannya yaitu ada 3, yaitu pemilahan sampah sumber, pengurangan sampah reduce, dan penggunaan kembali yaitu reuse. Kesimpulan diskusi. Kesimpulan diskusi kami yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, fasilitas yang tidak memadai, dan metode pengelolaan yang tidak efektif. Mungkin kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan ya dari kelompok 3 ya. Nanti sebentar ya kelompoknya. Bagaimana cara mengurangi sampah dengan cara reduce? Cara mengurangi sampah dengan reduce. Kurangi penggunaan produk sekali pakai seperti kantong plastik, botol plastik, dan sedotan. Oke, gimana? Jawabannya apakah bisa diterima? Kelompoknya bisa? Bisa? Bisa. Oke, tadi siapa yang mau bertanya? Kelompok 4, silakan. Bagaimana cara Perkenalkan kami dari kelompok 4. Mau tanya pada Rehma. Bagaimana cara untuk mengurangi pengelolaan sampah yang semakin bertambah di dunia
dimulai. Ya, silakan dimulai. Tiada pembukaan tanpa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Nama saya Dina Alfa Fadila. Nama saya Citra Pusparini Allah. Nama saya Rita Sabina Bilasmi. Nama saya Rita Sabina. Nama saya Rita Sabina. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Buatlah sebuah rancangan masalah sosial, yaitu pengelolaan sampah, menjadi rancangan perubahan dari regres ke progres. Latar belakangnya adalah pengelolaan sampah muncul karena volume sampah yang terus meningkat. Sementara kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah masih rendah. Selain itu, lemahnya kebijakan dan fasilitas pengelolaan sampahnya juga menjadi faktor yang penting. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, menghemat sumber daya alam, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mengurangi biaya terkait sampah. Langkah-langkah perubahannya adalah pengurangan sampah reuse, penggunaan kembali reuse, dan daur ulang recycle. Penting juga untuk melakukan pemilahan sampah, pengelolaan sampah organik menjadi kompos, dan mencari solusi inovatif seperti pengelolaan sampah plastik menjadi bahan lain. Kesimpulan dari diskusi kami adalah pengelolaan sampah terjadi karena meningkatnya volume sampah yang semakin bertambah di tempat pembuangan sampah utamanya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok lain barangkali ada pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Jadi sudah informasikan ya, bagus ya. Oke, kelompok saksi mau bertanya. Bagaimana cara mengurangi sampah? Ya. Untuk mengurangi sampah reduce adalah mendaur ulang sampah-sampah tersebut menjadi bahan-bahan lain yang bisa digunakan. Mendaur ulang, ya, mengolah apa ya? Jawaban dari kelompok Pak bisa diterima Pak Ija? Atau mungkin barangkali masih ada kelas yang jawabannya masih mau bertanya lagi, boleh ya? Oke. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki-laki sudah bayangkan? Kelompoknya Partai barangkali? Silakan kelompoknya Partai. Baik ya, nanti ketika kami maju ke depan, ada pertanyaan, kemudian ada yang bertanya, kamu tetap tawarkan lagi ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, baru nanti kamu buka.
saya Aprilia Putri. Nama saya Nurani Azizah. Nama saya Sandra Putra. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, latar belakang masalah sampah menjadi krusial sebagai daerah termasuk Kecamatan Bina Desa Kabupaten Pekalongan. Dampak negatif sampah yang tidak terkelola dengan baik meliputi pencernaan lingkungan, masalah kesehatan, kerusakan estetika dan banjir. Yang kedua, tujuan. Satu, mengurangi jumlah sampah. Yang kedua, meningkatkan pengelolaan sampah. Yang mendapat sampah. Yang keempat, memanfaatkan sampah organik dan yang terakhir menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pertama, langkah perubahan mungkin kami dan sosial sampah. Yang kedua, pemisahan sampah dengan penggunaan yang menyediakan fasilitas pemilihan. Keempat, mengelola sampah menggunakan sistem daur ulang. Karena menerapkan prinsip 3R. Kesimpulan dari diskusi pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan dapat dicapai melalui seragam kebijakan yang meliputi edukasi masyarakat, pemilihan sampah, pengelolaan sampah organik, daur ulang sampah organik, dan daur ulang sampah 3R. Dari kesimpulan kami, apakah yang ada yang bertanya? Apa yang dimaksud dengan 3R? Reduce atau mengurangi resiko daur ulang. Apakah ada yang bertanya lagi? Kita Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dari kelompoknya Tasya. Perlukan kesadaran masyarakat atas pengelolaan sampah. karena kalau tidak sampah Apakah akan berkumpul dan membantu masyarakat? Gimana? Ditanyakan, diterima tidak jawabannya? Habib, jawabannya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan yang mau bertanya lagi, boleh. Tidak ada yang bertanya? Silakan. Sekian presentasi dari kami. Kami siap menerima semua pertanyaan kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya silakan ya, yang laki-laki ayo. Yang maju. Langsung promo lagi ya, satu dua. Silakan bisa maju nomornya Pape. Silakan promonya dulu. memperkenalkan diri di sebelah sebelah kanan. Kenalkan, nama saya Muhammad Fatih Ramadan. Perkenalkan, nama saya Syafat Isra Indarto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Matar. Kami ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang masalah sosial
sampah organik dan anorganik serta tidak memanfaatkan limbah secara bijak. Tujuannya, masyarakat agar mengurangi penggunaan sampah plastik dan juga memanfaatkan sampah untuk didaur ulang kembali atau digunakan untuk kompos atau yang lainnya. Langkah-langkahnya, menggunakan tas belanja sendiri untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, mengedukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan, membangun bank sampah dengan memberikan komisi dari hasil penjualan sampah yang dapat dijual kembali, memisahkan antara sampah organik dan non-organik agar mudah saat didaur ulang, membangun komunitas pencinta lingkungan untuk menyediakan untuk menjadikan anak muda paham tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Itu saja, dan kesimpulan yang dapat saya berikan adalah masyarakat perlu menjaga lingkungan agar tetap terjaga. Ini menjadi tantangan karena masih banyak masyarakat yang belum sadar tentang kebersihan lingkungan. Yang ditanyakan, Kami dari kelompok 5 mau bertanya. ya, Bagaimana daur ulang sampah? mendaur ulang sampah sangat mudah dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik dapat diubah menjadi barang-barang perabotan sehari-hari atau kerajinan. Sampah organik dapat diubah menjadi pupuk kompos maupun terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kompos. Adalah presentasi dari teman-teman kalian ya, yang luar biasa ya, diawali dari pemikiran-pemikiran mengenai apa sih latar belakang dari adanya masalah krisis sampah yang ada di Pekalongan ini, ya khususnya di Kota Pekalongan. Kemudian kalian juga memberikan rancangan tentang solusinya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian sampai proses kalian menanggapi pertanyaan demi pertanyaan itu sudah sangat bagus sekali ya. Nah kemudian nanti hasilnya bisa kalian kumpulkan yang seperti tadi ya. Terus untuk kegiatan akhir dari diskusi ini nanti ibu minta ada refleksi ya yang bisa kalian tuliskan di sini, nanti dikumpulkan satu kelompok dari satu-satu ya, refleksi tentang apa yang sudah kalian pelajari hari ini ya. Tulis saja ya. Dari
Nanti kita satu kelompok beda satu, ya. Kan itu ada lemnya ya, seperti itu. Ya, kamu tuliskan apa yang kamu pelajari hari ini. Nah, nanti setelah kegiatan refleksi ini, nanti Ibu minta kalian membuat laporan, ya. Nah, laporannya itu bisa kalian kirim di Google Drive yang nanti akan Ibu share ke grupnya kalian via wali kelas ya. Aplikasinya siapa? Nah, untuk aturan tentang pelaporannya nanti kalian bisa bertanya pada guru bahasa Indonesia ya, Pak Yoko ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti penilaiannya itu yang pertama Ibu akan menilai dari isi materi berikut dengan tadi rancangan yang sudah kalian diskusikan. Nah, nanti Pak Yoko yang menilai tentang pelaporannya ya, tentang sistematikanya, kalimatnya, kata bahasanya gitu ya. Nah, nanti hasil pelaporannya bisa kalian kirimkan di Google Drive yang nanti akan share lewat wali kelas ya. Nanti buat yang bagus pelaporannya ya. Sudah selesai? Ya. Karena dikasih nama boleh sebaliknya ya. Nah, nanti ini refleksinya kalian, catatan-catatan kecilnya kalian nanti akan Ibu lihat ya. Jadi seberapa jauh kalian sudah memahami, mendalami, menganalisa dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, gitu ya. Ya? Jangan lupa nanti untuk bukunya tadi yang dua pertanyaan tadi ya, yang kuis tadi dikumpulkan biasanya Ibu ya, nanti ya. Salah satu bisa menjawab pesan. Boleh mau di kertas terpisah dan bukunya boleh sama ya.
hari ini pembelajaran kita tentang perubahan sosial sudah selesai. Jadi pada intinya bahwa perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu kompleks ya tadi ya, sesuai dengan bentuknya. Dan tadi kalian juga sudah menganalisa video ya, kemudian kalian juga sudah mencari pemecahan masalahnya, merancang dan lain sebagainya ya. Yang intinya bahwa masalah-masalah sosial itu menjadi tanggung jawab kita, gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, sudah jelas semua? Mari kita sudahi